halo guys, gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya. Oke guys, di vlog kali ini aku mau bagikan kegiatan aku lagi ke kalian semua. Berbeda dengan video-video kegiatan aku yang lainnya. Kalau biasanya aku bagikan kegiatan aku saat menjadi ibu rumah tangga, saat bersih-bersih rumah. Nah, di vlog kali ini aku mau bagikan kegiatan aku saat aku mengajar di les-lesan. Les-lesan ini baru saja aku buka kembali sekitar semingguan yang lalu. Karena sebenarnya aku buka les-lesan ini tuh sudah sejak 3 tahunan yang lalu. Sejak pertama kali aku kembali lagi ke rumah almarhumah ibu mertua aku. Di les-lesan ini banyak banget pengalaman-pengalaman yang aku alami dan banyak juga pelajaran-pelajaran yang aku dapatkan. Banyak juga ketemu karakter yang unik-unik di setiap anak dan sudah banyak juga yang aku praktekkan dari teori-teori yang aku pelajari. Pokoknya seru banget ya guys, banyak sukanya tapi dukanya juga tidak kalah banyak sih. Nah, ini aku lagi mengajar di kelas Aku Bisa. Di kelas Aku Bisa ini rata-rata anak-anak yang les itu duduk di kelas 1 SD. Nah, di kelas ini aku lebih fokus agar mereka bisa membaca dan berhitung. Makanya kelasnya aku namai dengan kelas Aku Bisa. Aku bisa membaca, aku bisa berhitung, aku bisa menulis, kayak gitu guys. Nah, kemarin-kemarin itu banyak juga yang bertanya sama aku tentang bagaimana sih caranya agar kita bisa mengajar anak-anak, baik itu anak kita ataupun anak orang lain. Sebenarnya aku ini nggak punya cara atau trik khusus untuk mengajar anak-anak ya guys. Aku ini cuma mengandalkan pengalaman-pengalaman aku aja. Selain itu juga aku banyak belajar dari internet guys, dari Google, dari YouTube, dari Facebook, dan juga banyak bertanya sama teman-teman guru yang sudah banyak pengalamannya. Setiap anak itu berbeda-beda ya guys, beda karakternya, beda daya pikirnya, beda daya ingatnya, beda daya tangkapnya. Otomatis cara kita menangani mereka juga berbeda-beda. Kita nggak bisa pukul rata semua anak ya guys. Kalau misalkan kita baru aja belajar teori cara mengajar anak misalkan. Nah, teori ini nggak harus kita paksakan ke semua anak karena tidak semua teori bisa dipraktekkan di semua anak. Kalau misalkan teori yang baru saja kita pelajari cocok kepada anak yang satu tapi tidak ke anak yang satunya, ya berarti kita tidak boleh memaksakan. Kita cari teori yang lain yang sekiranya cocok untuk anak itu. Seperti yang sudah aku bilang tadi, karena setiap anak itu punya masing-masing gitu, ada kelebihannya masing-masing, ada juga kekurangannya masing-masing. Otomatis cara kita mengatasi mereka, cara kita mengajari mereka juga masing-masing. Karena aku juga melihat masih banyak pengajar ataupun orang tua yang suka membanding-bandingkan anak. Jangankan orang lain, aku sendiri pun masih suka melakukannya ya guys. Aku juga masih belajar menahan diri, menahan ego agar tidak membanding-bandingkan anak. Kita itu harus menanamkan sedalam-dalamnya di pikiran kita, di hati kita bahwa setiap anak itu berbeda-beda. Anak kita berbeda dengan anak tetangga juga berbeda dengan anak yang lain gitu. Jadi kita tidak perlu membanding-bandingkan mereka. Gimana guys? Setuju nggak? Coba yang setuju komen di kolom komentar ya. Kita diskusi di kolom komentar. Nah, sebelum lanjut, aku mau disclaimer dulu bahwa di sini tuh aku nggak ada maksud untuk menggurui kalian, mengajari kalian, nggak sama sekali ya guys. Nggak ada juga niatan pengen nunjukin aku pinter lah atau sok pinter gitu ya. Nggak juga. Jadi di sini aku pure
cuman pengen menyampaikan isi pikiran aku aja, seperti itu guys. Nah, kalian juga bisa tuh sampaikan isi pikiran kalian di kolom komentar gitu ya guys. Kita bisa jadikan kolom komentar ini lebih bermanfaat gitu ya. Kita bisa diskusi di kolom komentar daripada menulis kalimat yang negatif, kalimat yang julid gitu. Lebih baik kan kalian sampaikan isi pikiran kalian sesuai dengan isi videonya. Jadi kita bisa diskusi gitu. Nah, oke guys, kita lanjut. Nah, ini adalah sesi dimana aku panggil mereka satu persatu. Kalau tadi sebelum sesi ini itu adalah sesi dimana aku memberikan materi kepada mereka secara keseluruhan, secara bersama-sama. Kemudian setelah itu baru aku panggil mereka satu persatu. Nah, disinilah baru aku ngajarin mereka secara berbeda-beda. Karena seperti yang sudah aku bilang sebelumnya kan, setiap anak itu berbeda-beda. Mereka punya daya ingat berbeda, punya daya pikir, daya tangkapnya juga berbeda-beda. Makanya cara aku mengatasi mereka juga berbeda-beda. Nah, ini aku masuk di shift yang kedua. Di shift yang kedua ini rata-rata anak-anaknya duduk di kelas 3 SD. Nah, aku itu buka les-lesan ada 3 kelas. Kelas yang pertama tadi itu isinya anak-anak kelas 1. Yang ini shift yang kedua ini isinya anak-anak kelas 3 SD dan shift yang ketiga isinya anak-anak kelas 2 SD. Tapi yang paling terakhir, shift yang terakhir itu nggak sempat aku videoin ya guys, karena memori HP-nya penuh gitu, jadi nggak sempat di videoin. Nah, di shift yang kedua dan ketiga ini aku kasih nama kelasnya dengan kelas Aku Mahir. Jadi di kelas ini aku fokuskan agar mereka bisa mahir berhitung. Karena kalau pelajaran yang lain kan kayak bahasa Jawa, PKN, PJOK dan lain-lain itu kan lumayan mudah ya. Bukan mudah banget ya, tapi lumayan mudah gitu. Tapi kalau untuk pelajaran matematika ini bagi mereka itu cukup sulit gitu. Jadi aku fokus agar mereka bisa mengikuti pelajaran mereka di sekolah, khususnya pelajaran matematika. Nah, sebelum videonya berakhir, aku mau kasih sedikit tips bagaimana caranya agar kita bisa mengajari anak, baik itu anak kita maupun anak yang lain. Ini sesuai pengalaman aku ya guys. Ini juga sering aku praktekkan waktu aku mengajar anak-anak. Yang pertama, kita ajari mereka bagaimana caranya biar bisa tertib. Contohnya bersabar menunggu giliran gitu, duduk di tempatnya masing-masing, menunggu gilirannya dipanggil tanpa membuat keributan. Caranya kita bisa ciptakan suatu kebiasaan agar supaya mereka memahami atau mengerti tanpa harus kita berikan instruksi terus-menerus. Yang kedua, kita harus bisa disiplin dan bisa memberi contoh yang baik kepada anak-anak kita. Itu udah hal yang pasti gitu ya guys. Karena kalau kita bisa disiplin, otomatis anak kita juga pasti bisa disiplin. Kalau kita bisa memberi contoh yang baik tanpa kita harus memberikan instruksi kepada mereka itu udah lihat dari diri kita. Jadi mereka mencontoh dari diri kita. Yang ketiga, kita harus bisa tegas ya guys. Nah, tegas di sini tuh seringkali disalahartikan ya. Tegas itu bukan galak. Tegas sama galak itu dua hal yang berbeda ya guys. Kita bisa bersikap tegas tanpa adanya kekerasan atau bersikap kasar. Salah satu contohnya kita harus berani untuk berkata tidak. Contoh misalkan ini si Matthew ya. Nah, si Matthew ini kan jadwal main HP-nya di hari Sabtu dan di hari Minggu. Kalau misalkan dia mau pegang hari di hari biasa, misalkan di hari Senin yang bukan jadwal dia pegang HP, ya kita sebagai orang tua harus berani berkata tidak. Meskipun si anaknya nangis-nangis, merengek-rengek, kita harus tetap
kuat dengan memegang prinsip kita. Nah, tips yang terakhir dari aku, dimanapun kita mengajar, baik itu di sekolah, di les-lesan, dimanapun, mengajarlah dengan penuh kasih sayang. Kalau kita mengajar dengan penuh kasih sayang, anak-anak yang akan kita ajar akan merasa nyaman dengan kita. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan kita, materi yang akan kita sampaikan akan lebih mudah tersampaikan kepada mereka. Oke guys, videonya sudah mau berakhir, jadi aku mau bilang terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka ya sama videonya, semoga videonya bisa menginspirasi, memotivasi, menghibur, dan menemani kalian di waktu kosong kalian dimanapun kalian berada. Sekali lagi aku ucapin terima kasih, aku pamit undur diri, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah!